terdakwa Anas Makmun tidak bisa dengar suara kami. Tolong petugasnya suaranya dikeluarkan. Sudah bisa dengar Pak terdakwa Anas Makmun? Ya, ini ya. Hari ini tuntutan saudara dengarkan baik-baik untuk penuntut umum dan tuntutan. Oke, kami persilahkan inti-intinya aja dibacakan. Dalam persidangan ini menghadirkan fakta bahwa masih ada segelintir orang yang mengambil keuntungan dalam proses pengajuan dan pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah beserta perubahannya. Pengusulan dan proses penganggaran adalah menjadi kewajiban kewenangan eksekutif dan legislatif. Namun di sini kita diperlihatkan bagaimana lobi-lobi dari oknum pemangku jabatan pemerintah daerah, baik itu dari pihak eksekutif maupun legislatif, bersekongkol dalam mempercepat pembahasan serta memperoleh persetujuan Dewan dalam pembahasan APBD dan APBD perubahannya, walaupun dibalut dengan dalih percepatan pembahasan guna mensegerakan pelaksanaan program kerja dalam APBD. Namun fakta penggunaan dana taktis maupun dana operasional satuan kerja perangkat daerah untuk menalangi terlebih dahulu pemberian suap tersebut menunjukkan sikap egaliter dan serampangan dalam menggunakan anggaran serta digunakan untuk perbuatan yang melawan hukum. Selain itu, untuk memuluskan tujuannya, pihak pemberi suap juga menjanjikan perpanjangan penggunaan kendaraan dinas kepada anggota DPRD yang nyata-nyata tidak terpilih lagi, serta akan diprioritaskan memperoleh kendaraan dinas tersebut melalui mekanisme pelelangan tertentu. Perbuatan-perbuatan tersebut sangat merugikan citra dan kredibilitas pegawai negeri atau penyelenggara negara maupun lembaga negara yang terkait dengan tindak pidana korupsi tersebut. Surat dakwaan berdasarkan penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Baru, dakwaan yang kami hadirkan di persidangan sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan dianggap telah dibacakan. Ketiga, fakta persidangan, keterangan saksi bahwa di persidangan telah didengar keterangan 26 orang saksi acas dan 2 orang saksi adecas. Alat bukti surat yang diperoleh dari barang bukti yaitu 2 lembar fotokopi keputusan Mendagri nomor 161 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Riau sampai dengan 3 lembar fotokopi salinan keputusan Presiden RI nomor 49/P tahun 2016 tentang pemberhentian Gubernur Riau masa jabatan 2014-2019. Selengkapnya terlampir dalam surat tuntutan. Petunjuk dalam persidangan ini diajukan dokumen yang diperoleh dari hasil penyadapan dan perekaman berupa percakapan telepon, transkrip percakapan telepon yang dilakukan oleh penyelidik dan atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku dan disimpan dalam beberapa kopi CD. Keterangan terdakwa Haji Anas Makmun yang selengkapnya terlampir dalam surat tuntutan ini. Barang bukti yang dalam perkara ini BP nomor 1 yaitu 2 lembar fotokopi keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 2009 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Provinsi Riau sampai dengan BP nomor 72 yaitu 1 buah tas ransel berwarna hitam. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada saksi dan atau terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. 4. Analisa fakta. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdiri dari alat bukti keterangan saksi, surat petunjuk keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka sampailah kami kepada uraian fakta hukum yang merupakan kesimpulan tentang fakta perbuatan dan kejadian yang telah terbukti, yaitu sebagai berikut. Dalam surat tuntutan ini terdapat 10 analisa fakta yang dianggap dibacakan dan secara lengkap tercantum dalam surat tuntutan ini. 5. Analisis juridis. Majelis Hakim yang kami muliakan, tim penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Haji Anas Makmun disusun dalam bentuk surat dakwaan alternatif atau pilihan yang terdiri dari: pertama, pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau kedua pasal 13 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
bahwa mengacu pada rumusan ketentuan pasal dalam dakwaan pertama, yaitu pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atau menjanjikan sesuatu telah terpenuhi dan dapat dibuktikan. Dilanjutkan rekan yang mulia. Izin melanjutkan. 3. Unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, bahwa subjek hukum pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah dibuktikannya salah satu alternatif saja sudah dianggap cukup membuktikan unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara terpenuhi. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan DPRD Provinsi mempunyai fungsi A. Legislasi, B. Anggaran, dan C. Pengawasan negara. Tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dari alat bukti keterangan saksi, antara lain Wan Amir Firdaus, M. Yafis, M. Abdul, Suwarno Ayub Khan, H. Jonli, Said Sadul Amri, M. Rijal, Ahmad Kirjohari, Riki Haryansyah, Suparman, Solihin Dahlan, Bumpita, Hasbi Setiadi, Koko Iskandar, Almainis, dan Iwa Sirwani Bibra dihubungkan dengan alat bukti surat berupa 2 lembar fotokopi keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 161/14 garis datar 726 tahun 2009 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Provinsi Riau, dan 3 lembar fotokopi keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 161/14 garis datar 626 tahun 2009 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Provinsi Riau. Berikut 2 lampiran 2 keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 161/14 garis datar 626 tahun 2009 tanggal 3 September 2009 tentang daftar anggota DPRD Provinsi Riau masa jabatan tahun 2009-2014 serta keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta yuridis sebagai berikut. A. Bahwa benar saksi Johar Firdaus selaku Ketua DPRD Provinsi Riau periode tahun 2009 sampai dengan 2014 sebagaimana surat keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tadi disampaikan. B. Bahwa benar saksi Suparman Ahmad Kirjohari, Riki Haryansyah, Bumpita, Solihin Dahlan, Hasmi Setiadi, Almainis, dan Iwa Sirwani Bibra selaku anggota DPRD Provinsi Riau periode tahun 2009 sampai dengan 2014 sebagaimana surat keputusan Mendagri kita sempat tadi di atas dibacakan. C. Bahwa benar sebagai Ketua DPRD Provinsi Riau periode 2009 sampai dengan tahun 2014 yaitu saksi Johar Firdaus dan anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 sampai dengan 2014 yaitu saksi Suparman Ahmad Kirjohari, Riki Haryansyah, Bumpita, Solihin Dahlan, Koko Iskandar, Hasbi Setiadi, Almainis, Iwa Sirwani Bibra mendapatkan gaji dari keuangan negara melalui APBD Provinsi Riau. D. Bahwa benar sebagai pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau, saksi Johar Firdaus, saksi Suparman Ahmad Kirjohari, Riki Haryansyah, Bumpita, Solihin Dahlan, Koko Iskandar, Hasbi Setiadi, Almainis, dan Iwa Sirwani Bibra mempunyai kewenangan untuk mengesahkan RAPBDP Provinsi Riau tahun 2014 dan RAPBDP dan RAPBD Provinsi Riau tahun 2015 yang diajukan oleh terdakwa selaku Gubernur Riau. Bahwa apabila fakta yuridis tersebut dihubungkan dengan pengertian pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa saksi Johar Firdaus, saksi Suparman, saksi Ahmad Kirjohari, Riki Haryansyah, Bumpita, Solihin Dahlan, Koko Iskandar, Hasbi Setiadi, Almainis, dan Iwa Sirwani Bibra pada kurun waktu terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan, yaitu antara pada waktu bulan Juli 2014 sampai dengan bulan September 2014 adalah sebagai pegawai negeri dan penyelenggara negara, yaitu sebagai anggota DPRD Provinsi Riau periode tahun 2009-2014. Sedangkan pegawai negeri yaitu saksi Johar Firdaus, saksi Suparman, saksi Ahmad Kirjohari, saksi Riki Haryansyah, saksi Bumpita, saksi Solihin Dahlan, saksi Koko Iskandar, saksi Hasmi Setiadi, saksi Almainis, dan saksi Iwa Sirwani Bibra menerima penghasilan berupa gaji tunjangan dan honorarium dari keuangan negara melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 junto ketentuan pasal 92 ayat 1 KUHP. Berdasarkan pengertian unsur pegawai negeri atau penyelenggara sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan,
Kami berkesimpulan bahwa unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan. 4. Unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Bahwa tujuan dari pemberian atau janji itu diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Ukuran dari perbuatan yang dalam ini harus bertentangan dengan kewajiban. Artinya perbuatan yang dilakukan atau perbuatan yang tidak dilakukan itu haruslah bertentangan dengan kewajiban. Misalnya, seharusnya tidak mengeluarkan izin tetapi dikeluarkan, atau sebaliknya seharusnya izin dikeluarkan tetapi tidak dikeluarkan. Perbuatan itu dilakukan atau dialpakan berkaitan dengan adanya pemberian atau janji yang sudah diterima. Berdasarkan uraian di atas, bila dihubungkan dengan alat bukti keterangan saksi antara lain Wan Amin Firdaus M. Yafis M. Abdul Roni Bowolsono, Catur Haryadi H. John Lee, Suwarno Ayubkan Said Sahrul Amri, M. Rijal Indriadi Ahmad Fadilah, Almainis Iwan Siliwani Gibran, Johar Firdaus, Ahmad Firjohari, Riki Haryansa Suparman Bumpita, Hasmi Setiadi, Koko Iskandar dan Solim Dahlan yang bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa 1 lembar surat Gubernur Riau nomor 50 garing Bapeda garing 08 garing 09 tanggal 12 Juni 2014 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau perihal penyampaian rancangan KUA PPAS tahun 2015 sampai dengan 1 bundel fotokopi dokumen surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 161.14 garis datar 3566 tahun 2014 tentang peresmian pengangkatan anggota DPRD Provinsi Riau masa jabatan tahun 2014-2019 serta alat bukti petunjuk berupa rekaman percakapan sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan ini serta keterangan terdakwa dibuatkan dengan barang bukti nomor 17 sampai dengan barang bukti nomor 39 sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan ini. Diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2014 terdakwa selaku Gubernur Riau mengirimkan rancangan kebijakan umum atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS tahun 2015 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau dengan surat nomor 50 garing Bapeda 0809. Selanjutnya, tanggal 24 Juli 2014, terdakwa mengirimkan juga rancangan KUA dan PPAS untuk RAPBD perubahan tahun 2014 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau dengan surat nomor 50 garing Bapeda garing 61.12 perihal penyampaian rancangan KUA dan PPAS RAPBDP tahun 2014. Bahwa benar sebelum terdakwa mengirimkan rancangan KUA dan PPAS untuk APBD perubahan tahun 2014 kepada Ketua DPRD Riau, pada bulan Juli 2014 telah dilakukan rapat konsultasi antara terdakwa bersama SKPD dengan pimpinan ketua-ketua fraksi dan komisi DPRD Provinsi Riau. Saat itu terdakwa menyampaikan keinginannya agar RAPBDP tahun anggaran 2014 dan RAPBD tahun anggaran 2015 dibahas dan disahkan oleh anggota DPRD Provinsi Riau periode 2019. Kami ulangi, periode 2009 sampai dengan 2014. Selain itu, terdakwa juga menyampaikan bahwa terkait pinjam pakai mobil anggota DPRD Provinsi Riau disetujui untuk diperpanjang selama 2 tahun. Dan nantinya pada saat lelang akan diprioritaskan untuk bisa dimiliki oleh anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 sampai dengan 2014 yang berakhir masa jabatannya tanggal 6 September 2014. Atas keinginan terdakwa tersebut, Saksi Johar Firdaus menyetujui akan membahas rancangan APBDP tahun anggaran 2014 dan rancangan APBD tahun anggaran 2015 dalam rapat Badan Anggaran atau Banggar. Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2014, Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD mulai melakukan pembahasan KUA dan PPAS APBDP tahun 2014. Dalam pembahasan tersebut, Banggar DPRD mempertanyakan beberapa hal diantaranya tentang penyerapan anggaran yang hanya sekitar 12% dari total anggaran. Usulan terdakwa tentang perubahan peraturan daerah terkait susunan organisasi dan tata kerja atau SOTK, Pemerintah Provinsi Riau yang mengubah susunan organisasi badan-badan dan dinas-dinas yang berada di Pemerintah Provinsi Riau, yang salah satunya adalah memecah anggaran Dinas Pekerjaan Umum menjadi 2 bagian masing-masing untuk anggaran Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga, serta mengenai pergeseran anggaran perubahan untuk pembangunan rumah layak huni dari semula dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum kemudian diubah menjadi dikerjakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa atau BPMPD. Oleh karena dalam pembahasan tersebut tidak ada titik temu antara tim Banggar dan TAPD, kemudian rapat diskors. Bahwa benar selanjutnya Saksi Johar Firdaus meminta agar dilakukan pertemuan tertutup yang bertempat di ruang Komisi B yang hanya dihadiri anggota Banggar.
Untuk itu, saksi Suparman mengusulkan pembentukan tim informal sebagai penghubung antara DPRD dengan terdakwa yang beranggotakan Suparman, Jukri, Koko Iskandar, Hasmi Setiadi. Selain itu, Suparman menginformasikan mengenai tawaran dari terdakwa untuk memperoleh pinjaman kendaraan yang nantinya pada masa akhir jabatan anggota DPRD kendaraan tersebut akan dilelang dan diprioritaskan untuk anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 sampai dengan 2014. Dan hal tersebut disetujui oleh sebagian anggota Banggar. Bahwa benar sekitar 2 atau 3 hari setelah pembentukan tim informal atau komunikasi, Suparman menyampaikan kepada saksi Johar Firdaus, Vicky Haryansa, saksi Jukri Misran, saksi Suparman telah bertemu dengan terdakwa dan menawarkan pemberian uang sebesar antara 50 juta rupiah sampai dengan 60 juta rupiah untuk 40 anggota dewan tertentu yang akan ditentukan oleh terdakwa, yang diistilahkan oleh saksi Suparman dengan istilah 50 sampai dengan 60 hektar. Dan mengenai peminjaman mobil pada prinsipnya tetap akan diberikan kepada para anggota dewan. Bahwa benar dengan adanya janji tersebut, selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2014, DPRD Provinsi Riau memberi persetujuan terhadap RAPBDP tahun anggaran 2014 dengan ditandatanganinya persetujuan bersama DPRD Provinsi Riau dengan Gubernur Riau tentang rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD perubahan Provinsi Riau tahun anggaran 2014 nomor 16 garing SKB PINP dari DPRD 2014 dan nomor 54 NPB 17 2014. Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2014 tim Banggar DPRD dan TAPD mulai melakukan pembahasan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2015, kemudian dilakukan rapat kembali pada tanggal 25 Agustus 2014 antara Banggar DPRD dengan komisi-komisi DPRD dalam rangka penyampaian hasil pembahasan komisi dengan mitra kerja tentang KUA dan PPAS Provinsi Riau tahun anggaran 2015. Dengan kesimpulan rapat antara lain, pemerintah Provinsi Riau diminta untuk segera menyampaikan KUA dan PPAS yang telah disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD dan SOTK yang baru paling lambat hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014, dan pimpinan DPRD menyurat terdakwa selaku Gubernur Riau untuk segera menyampaikan KUA dan PPAS RAPBD tahun anggaran 2012 yang telah disesuaikan. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2014 terdakwa menerima laporan dari saksi Suparman melalui telepon yang intinya bahwa RAPBD tahun anggaran 2015 tidak ada masalah, padahal saat itu jelas bahwa koreksi buku KUA PPAS tahun anggaran 2015 belum diterima oleh DPRD Provinsi Riau dan belum dilakukan pembahasan. Bahwa benar pada tanggal 1 September 2014 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di rumah dinas terdakwa yang beralamat di Jalan Diponegoro Pekanbaru, terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi Jaini Ismail selaku Sekretaris Daerah, Wan Amir Firdaus selaku Asisten 2 Ekonomi Pembangunan Setda Provinsi Riau, saksi M. Yafis selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA, saksi Said Sakrul Abri selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, saksi Suwarno selaku Kepala Sub Bagian Anggaran, saksi Johar Firdaus selaku Ketua DPRD Provinsi Riau periode 2009 sampai dengan 2014, dan Vicky Haryansa selaku anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 sampai dengan 2014. Dalam pertemuan tersebut membicarakan pembahasan APBD dari tim anggaran pemerintah daerah Provinsi Riau kepada terdakwa selaku Gubernur, serta hal-hal yang nantinya akan dihadapi dalam pembahasan dengan DPRD terkait RAPBD tahun anggaran 2015 yang belum disetujui oleh DPRD Provinsi Riau. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa memutuskan hal-hal sebagai berikut. Terdakwa akan memberikan sejumlah uang kepada tim Badan Anggaran DPRD Riau periode 2009 sampai dengan 2014 yang diketuai oleh saksi Johar Firdaus. Pemberian uang dimaksud dilakukan dengan cara menyerahkan melalui Ahmad Firjuhari selaku anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 sampai dengan 2014. Terdakwa memerintahkan saksi Suwarno selaku Kasubag Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Riau untuk menyerahkan uang kepada Johar Firdaus melalui Ahmad Firjuhari selaku pihak legislatif atau perwakilan dari anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 sampai dengan 2014. Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menyerahkan uang tersebut adalah agar DPRD Provinsi Riau periode tahun 2009 sampai dengan 2014 segera mengesahkan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2012 sebelum digantikan oleh anggota DPRD Provinsi Riau hasil pemilu legislatif tahun 2014. Bahwa benar untuk merealisasikan hal tersebut pada tanggal 1 September 2014, selanjutnya terdakwa melalui saksi Wan Amir Firdaus memerintahkan Kepala Dinas di lingkungan Pemprov Riau untuk mengumpulkan uang dan diserahkan kepada terdakwa melalui saksi Wan Amir Firdaus dan saksi Suwarno, yaitu sebagai berikut. Haji Johli selaku PLT Biro Organisasi Setda Riau Biro Keuangan sebesar 110 juta rupiah, Syahril Abu Bakar selaku Ketua PMI Provinsi Riau sebesar 400 juta rupiah, Said Sakrul Amri selaku Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau sebesar 500 juta rupiah.
sehingga keseluruhan uang terkumpul adalah sebesar 1 miliar 10 juta rupiah. Bahwa benar masih pada tanggal yang sama sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di rumah dinas terdakwa melalui saksi Wan Amir Firdaus, saksi Wan Amir Firdaus memanggil saksi Suwarno dan memerintahkan saksi Suwarno untuk mengantarkan uang sebesar 1 miliar 10 juta rupiah kepada saksi Ahmad Kirjohari dengan mengatakan, pandai-pandailah caranya, entah di tempat atau jalan yang sepi. Bahwa benar, selanjutnya sekira pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, Wan Amir Firdaus menyerahkan satu tas ransel warna hitam dan 2 tas kertas warna hijau yang berisikan uang sejumlah 1 miliar 10 juta rupiah kepada saksi Suwarno. Setelah itu, saksi Suwarno mendapat telepon dari Ahmad Kirjohari dan memintanya untuk bertemu di tempat parkir di bawah kantor Sekretariat DPRD Provinsi Riau. Sesampainya di tempat parkir, saksi Suwarno yang ditemani Burhanuddin lalu meletakkan satu tas ransel dan 2 buah tas kertas warna hijau yang berisi uang tersebut ke dalam mobil Toyota Yaris warna silver dengan nomor polisi BM 1391 PC yang dikendarai oleh Ahmad Kirjohari. Kemudian pada malam harinya sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, saksi Suwarno mengirim pesan singkat atau SMS kepada Wan Amir Firdaus yang berbunyi, surat sudah disampaikan ke tujuan. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 4 September 2014 RAPBD tahun anggaran 2015 disahkan menjadi Perda APBD tahun anggaran 2015 dengan ditandatanganinya persetujuan bersama DPRD Provinsi Riau dengan Gubernur Riau tentang rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2015. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 8 September dari fakta hukum tersebut di atas disimpulkan bahwa pemberian uang sebesar 1 miliar 10 juta rupiah oleh terdakwa kepada anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 melalui Suwarno yang diserahkan kepada Ahmad Kirjohari kemudian melapor kepada Johar Firdaus selaku Ketua DPRD Riau periode 2009-2014 adalah agar anggota DPRD Provinsi Riau segera mengesahkan RAPBDP Provinsi Riau 2014 dan RAPBD Provinsi Riau tahun 2015 masing-masing menjadi APBDP Provinsi Riau tahun 2014 dan APBD Provinsi Riau tahun 2015 sebelum digantikan oleh anggota DPRD Provinsi Riau hasil pemilu legislatif tahun 2014 sebagaimana yang diinginkan oleh terdakwa. Di persidangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah memberikan koreksi atau KUA PPAS yang diajukan ke DPRD Provinsi Riau. Keterangan terdakwa tersebut tidak berkesesuaian dengan keterangan Wan Amir Firdaus, M. Yafiz M. Abdul, Roni Bowalaksono, Catur Haryadi Suwarno yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemberian uang kepada anggota DPRD Provinsi Riau dimaksudkan agar anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 segera mengesahkan KUA PPAS yang sudah dikoreksi oleh terdakwa karena terdakwa khawatir anggota DPRD Provinsi Riau yang baru tidak menyetujui KUA PPAS yang telah dikoreksi oleh terdakwa. Mengingat dengan adanya perubahan organisasi di Pemprov Riau maka terjadi penambahan anggaran. Bahkan terhadap KUA PPAS yang diajukan tersebut tidak dilakukan pembahasan bersama secara mendalam dan menyeluruh antara Banggar dan TAPD karena mengejar masa tugas anggota DPRD Provinsi Riau yang akan berakhir pada tanggal 6 September 2014. Hal ini nyata-nyata melanggar tata tertib pengusulan KUA PPAS sebagaimana Permendagri nomor 13 tahun 2006. Bahkan terhadap KUA PPAS 2015 yang sudah disetujui oleh DPRD Provinsi Riau pada tanggal 4 September 2014 bertempat di kediaman terdakwa di Cibubur. Pada saat akan dibawa ke Kemendagri, terdakwa mengkoreksi KUA PPAS 2015 yang sudah disetujui oleh DPRD Provinsi Riau dengan maksud memasukkan kegiatan aspirasi dari Dewan sebagai bagian dari timbal balik karena sudah disahkan KUA PPAS secara cepat oleh anggota DPRD 2009 sampai dengan 2014. Sebagaimana keterangan dari saksi Suwarno dan saksi Catur Haryadi. Dengan demikian keterangan terdakwa tersebut sepatutnya dikesampingkan bahwa perbuatan terdakwa memberikan uang kepada anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 melalui Suwarno yang diserahkan kepada Ahmad Kirjohari kemudian melapor kepada saksi Johar Firdaus serta menjanjikan kepada anggota DPRD Provinsi Riau untuk mendapat prioritas dalam pelelangan mobil dinas dimaksudkan agar anggota DPRD Provinsi Riau periode tahun 2009-2014 segera mengesahkan KUA PPAS yang diajukan oleh terdakwa menjadi APBDP Provinsi Riau tahun 2014 dan APBD Provinsi Riau tahun 2015. Padahal banyak tahapan dalam proses pengusulan dan pembahasan KUA PPAS yang tidak dilalui dengan benar. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan kesengajaan yang sempurna, yaitu kesengajaan sebagai maksud atau tujuan ultimate. Di samping itu, menurut penuntut umum, berdasarkan fakta-fakta persidangan, terdakwa menyadari
bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban anggota DPRD Provinsi Riau antara lain saksi Johar Firdaus, Suparman Ahmad Firjohari, Riki Hadiansah, Budita Solihin Dahlan, Koko Iskandar, Hasim Setiadi, dan Iwa Sirwani Gibran selaku anggota DPRD Provinsi Riau tahun 2009 periode 2014 yang merupakan penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang berbunyi setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan pasal 5 angka 6 yang berbunyi setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan. Majelis Hakim yang kami muliakan dan tim penasihat hukum yang kami hormati, Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penyertaan. Dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dinyatakan dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu. Dari rumusan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tersebut terdapat 3 bentuk penyertaan, yaitu orang yang melakukan peristiwa tindak pidana flagrant, orang yang melakukan peristiwa atau tindak pidana flagrant, orang yang turut serta melakukan peristiwa tindak pidana atau meda flagrant. Dari uraian fakta hukum tersebut, jika dikaitkan dengan teori tentang penyertaan sebagaimana di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan selesainya delik, yaitu berupa pemberian uang kepada anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 melalui Suwarno, yang diserahkan kepada Ahmad Firjohari, kemudian melapor kepada saksi Johar Firdaus sebagai Ketua DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014, dengan maksud agar anggota DPRD Provinsi Riau segera mengesahkan RAPBDP Provinsi Riau tahun 2014 dan RAPBD Provinsi Riau tahun 2012 dilakukan secara bersama-sama antara terdakwa dengan Wan Amir Firdaus, serta terdapat pembagian peran antara terdakwa dengan Wan Amir Firdaus, yaitu terdakwa dengan kedudukannya sebagai Gubernur Riau menghubungi Syahril Abu Bakar selaku Ketua PMI Provinsi Riau untuk menyiapkan uang sebesar 400 juta rupiah, memerintahkan Said Saiful Amri selaku Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau untuk mencairkan dana penanggulangan asap dan kebakaran hutan sebesar 500 juta rupiah, dan memerintahkan kepada Suwarno untuk menghubungi Hak Jodli guna menyiapkan uang sebesar 110 juta rupiah. Sedangkan saksi Wan Amir Firdaus berperan sebagai pelaksana di lapangan atau eksekutor, yaitu pihak yang aktif menindaklanjuti instruksi dari terdakwa untuk menerima uang dari Syahril Abu Bakar, menerima dan membungkus uang dari Said Saiful Amir, memerintahkan Suwarno untuk menyerahkan uang sebesar 1 miliar 10 juta rupiah kepada Ahmad Firjohari, serta Wan Amir Firdaus yang menyampaikan kepada Ahmad Firjohari bahwa ada titipan uang dari terdakwa untuk anggota DPRD periode 2009-2014. Dengan demikian, unsur melakukan atau turut serta melakukan sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terbukti secara hukum. Dilanjutkan. Majelis Hakim yang kami muliakan dan tim penasihat hukum yang kami hormati, bahwa dalam menentukan berat ringan pidana, penuntut umum telah memperhatikan segala hal yang terungkap di persidangan, termasuk segala keadaan yang melatar belakangi terdakwa melakukan perbuatannya serta kewajiban yang melekat kepadanya. Dalam persidangan pun, penuntut umum telah menyajikan bukti-bukti yang berkesesuaian satu dengan lainnya, yang mana dengan bukti tersebut membuat terang perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Namun penuntut umum dalam menyusun tuntutan pidana ini tetap akan mempertimbangkan secara komprehensif tentang perbuatan terdakwa, termasuk mengenai akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, sehingga diharapkan akan melahirkan tuntutan pidana yang adil. Bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana, penuntut umum telah mempertimbangkan segala hal yang terungkap di persidangan, termasuk segala keadaan yang melatar belakangi terdakwa melakukan perbuatannya serta kewajiban yang melekat kepadanya. Terkait dengan hal itu, pada tanggal 11 April 2022, terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan surat permohonan keterangan bekerjasama dengan penegak hukum. Atas permohonan tersebut, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan whistleblower dan justice kolaborator dalam perkara tindak pidana tertentu, penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa belum memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi justice kolaborator. Hal tersebut dikarenakan
Keterangan yang disampaikan terdakwa sejak proses penyidikan sampai dengan penuntutan bukan merupakan keterangan yang sifatnya handal dan signifikan dan tidak mengungkap adanya pelaku baru dalam tindak pidana. Meskipun terdakwa tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum, namun sikap terdakwa yang sangat kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan ini haruslah diapresiasi dan selayaknya menjadi alasan yang meringankan tuntutan pidana. Bahwa dari rangkaian fakta-fakta terungkap di persidangan, kami berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya alasan yang membenarkan perbuatan terdakwa atau alasan pembenar, baik karena alasan undang-undang ataupun alasan hal-hal di luar undang-undang. Dengan demikian, tidak terdapat alasan yang menghapus perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga kami penuntut umum untuk berkesimpulan bahwa syarat-syarat objektif pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal dalam dakwaan pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Kesimpulan, berdasarkan yang kami kemukakan dalam analisa yuridis sebagaimana tersebut di atas, maka kami selaku penuntut umum berkesimpulan bahwa terdakwa Haji Anas Ma'mun terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama. 7 penutup, Majelis Hakim yang mulia dan tim penasihat hukum yang kami hormati. Selanjutnya sampailah kami pada tuntutan pidana terhadap terdakwa. Namun sebelumnya perlu dikemukakan hal-hal yang menjadi pertimbangan kami dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu hal-hal yang memberatkan. Terdakwa Haji Anas Ma'mun tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Hal-hal yang meringankan, terdakwa Anas Ma'mun berterus terang atas perbuatannya. Terdakwa Anas Ma'mun sudah berusia lanjut. Terdakwa Anas Ma'mun sopan dan menghargai persidangan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa H. Anas Ma'mun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama, yaitu melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Anas Ma'mun dengan pidana penjara selama 2 tahun serta pidana denda sejumlah 150 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. 3. Menetapkan lamanya penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan agar barang bukti, yaitu barang bukti nomor 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 27 sampai dengan barang bukti nomor 45, kemudian barang bukti nomor 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, barang bukti nomor 62, barang bukti nomor 63, barang bukti nomor 64, dan barang bukti nomor 65 terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 5, nomor 6, 7, 19, 20, 21, 23, 30, 46, 47, 48, 49, 50, 66, dan 67 dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita. Barang bukti nomor 68, uang sejumlah 60 juta rupiah,
Barang bukti nomor 69 uang sejumlah 30 juta rupiah, barang bukti nomor 70 uang sejumlah 100 juta rupiah, dan barang bukti nomor 71 uang sejumlah 10 juta rupiah dirampas untuk negara. Barang bukti nomor 72 satu buah tas ransel berwarna hitam dirampas untuk dimusnahkan. 6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp7.500 dibebankan kepada terdakwa. Demikian tuntutan pidana ini dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari ini, Kamis 14 Juli 2022. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Maha Adil selalu memberikan rahmat, perlindungan, dan petunjuknya kepada kita semua. Amin. Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ditandatangani. Demikian yang mulia. Ya, saudara terdakwa ya, mendengar tuntutan melalui penasihat hukumnya kami tanyakan apakah akan mengajukan nota pembelaan. Terima kasih Yang Mulia. Kami mengucapkan terima kasih pada yang kami hormati jasa penuntut umum. Kami akan mengajukan pledoi Yang Mulia. Oke, kami kasih waktu hari Selasa dan samakan sidang dengan perkara Andi. Ini penahanannya mepet juga Pak. Bisa Kamis saja Yang Mulia. Kamis 1 minggu. Nah, Kamis katanya gimana? Ada jadi berkelan ya memang Selasa ke Kamis. Terlalu cepat Yang Mulia. Ini begitu Oke saja. ya. Oke, jadi kami kasih 1 minggu ya. Siap Yang Mulia. Oke, terdakwa ya untuk nota pembelaan ya, sidang saudara ini sudah 1 minggu ya, hari Kamis depan tanggal berapa? 1 ya. 1 ya. Oke, sidang kami akan selesai dulu.